apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Ya, puji Tuhan Pak ya, sehat-sehat. Sibuk tidak saat ini? Untuk sekarang tidak. Oke, saya boleh minta waktu sebentar. Oke. Ya, jadi saat ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Kegiatan yang saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Pak Hendro. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Hendro dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar Bapak. Nah, kegiatan observasi ini kita lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bapak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang nantinya pada tahap observasi. Nah, dari percakapan kita ini apa yang Bapak harapkan? Ya, jadi yang saya harapkan dari Bu Feranti agar supaya dapat memberikan masukan mengenai bagaimana cara pembelajaran yang baik dan dapat mengevaluasi pembelajaran yang ada di dalam kelas nantinya. Ya, jadi yang diharapkan kita bisa bekerja sama, saling bertukar pendapat sekaligus mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan di kelas seperti itu. Ya, semoga saya bisa membantu, tetapi juga saya berharap supaya Bapak Hendro bisa santai, tidak terbebani dengan kegiatan yang akan saya laksanakan nanti. Karena bukan berarti ketika saya melakukan supervisi akademik maka posisi saya sudah lebih tinggi dari Bapak, tetapi di sini kita sama-sama untuk belajar. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira pada kegiatan supervisi nanti kelas mana yang akan saya observasi? Yang tadi observasi kelas 7C. Nanti materinya mengenai tata surya, struktur bumi. Ya, jadi materinya tentang tata surya dan struktur bumi. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran di sini agar supaya siswa itu dapat menyebutkan lapisan-lapisan dari atmosfer. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami apa yang disebut dengan litosfer dan hidrosfer. Jadi itu tujuan dari proses pembelajaran. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang sudah Bapak siapkan? Jadi untuk mencapai tujuan tersebut tentunya siswa itu membutuhkan hal-hal yang menarik, sesuatu yang baru seperti misalkannya tampilan dari PowerPoint, pakai menggunakan LCD, kemudian ada animasi-animasi yang dapat menarik perhatian dari para siswa untuk sebagai proses pembelajaran dalam proses pembelajaran. Dari semua proses yang Bapak siapkan, area pengembangan apa yang ingin dicapai? Jadi area pengembangan untuk di proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi Bapak ingin dikembangkan pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Strategi apa yang dipersiapkan untuk mencapai harapan tersebut? Jadi selain dari tampilan menggunakan PowerPoint, tentunya lebih banyak ke siswanya. Jadi mereka selalu menyampaikan pendapat. Misalkan kalau dalam satu kelompok itu mereka yang aktif, bukan dari saya. Jadi bagaimana saya memberikan, misalkan kalau mereka sudah bosan, kira-kira memberikan satu ice breaking pada mereka agar supaya proses pembelajaran atau tujuan yang akan dicapai itu dapat terwujud. Jadi itu kira-kira. Ya, luar biasa sekali ya strategi yang digunakan, karena memang anak-anak kita lebih cenderung ke bermain atau ice breaking. Nah, tapi sayang sekali kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan saya tunggu pada kegiatan observasi besok pada pembelajaran di kelas. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat. Terima kasih. Exosfer itu lapisan terakhir yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Jadi itu. Jadi exosfer. Coba baca exosfer. Apa exosfer? Silakan. Lapisan exosfer berada di atas dari 100 km. Luar bisa tinggi sekitar 727 derajat Celcius. Lapisan ini merupakan batas dengan luar angkasa. Anda bayangkan sedang
yang sekarang di ASEAN yang sudah terkenal dengan apa? Di ASEAN soda apa? Panas. So, pernah lihat berita di mana? Negara mana? Thailand. Dengan apa yang sudah ada korban jiwa? India. Mana juga? Indonesia sudah ada peningkatan. Dan di sini, di sini juga sudah mencapai sekitar 34 derajat Celcius. Anda bayangkan ketika dia sudah di 726 derajat Celcius. Jadi bagaimana kan? Angus, sedangkan itu terus dong. Jadi itu exosphere dia merupakan lapisan terakhir dari apa? Lapisan bumi. Jadi yang pertama yang pertama apa? Yang pertama adalah troposfer, kedua adalah apa? Stratosfer, mesosfer, kemudian termosfer, dan yang kelima adalah exosfer. Itu merupakan lapisan dari bumi, dari luar angkasa. Jadi lapisan luar angkasa itu berbatasan langsung, itu adalah exosfer. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Ada pertanyaan? Hah? Pas? Oke. Ada. Kita lanjut. Baik ini. Jadi di bumi ini dia mempunyai tekanan udara yang berbeda. Satu tekanan udara yang berbeda, orang berada baik, sehat luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang kegiatan observasinya telah saya laksanakan pada saat pembelajaran di kelas pada waktu yang lalu. Nah, saya berharap Pak Hendro bisa santai dalam percakapan kita saat ini karena kita adalah mitra seperti itu Pak. Nah, dari percakapan ini apa yang ingin Pak Hendro dapatkan? Yang saya ingin dapatkan dalam percakapan ini yaitu ingin sharing cara pembelajaran yang baik, kekurangan di mana itu dapat saya dapatkan dalam proses percakapan saat ini. Jadi yang ingin Pak Hendro dapatkan yaitu ingin sharing terkait dengan proses pembelajaran seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan percakapan observasi kita pada waktu yang lalu, Pak Hendro ingin diamati dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Ya, izinkan saya menyampaikan apa yang telah saya amati dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Hendro lakukan di kelas pada waktu yang lalu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi sesuai dengan pengamatan saya, Pak Hendro sudah melakukan yang terbaik di kelas. Jadi proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Juga untuk proses pembelajaran berdiferensiasi, saya rasa itu sudah tercapai karena di situ Pak Hendro sudah menyajikan pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana Pak Hendro menyajikan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Hendro, apakah tujuan pembelajaran kemudian strategi yang ingin Pak Hendro lakukan pada waktu yang lalu, apakah hal-hal tersebut sudah bisa dicapai? Menurut saya itu sudah bisa dicapai karena saya mengembangkan proses pembelajaran tentunya untuk dapat menarik minat para siswa untuk dapat belajar. Saya menggunakan berbagai macam media, misalnya misalkan LCD, kemudian tentunya ada buku pembelajaran juga, dan juga di situ saya mengembangkan potensi mereka dengan cara untuk searching menggunakan searching di internet. Saya kira.
Ya, jadi tujuan serta strategi yang ingin Pak Hendro lakukan itu sudah bisa dicapai. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari proses pembelajaran yang Pak Hendro lakukan, apa hambatan yang Bapak temui? Hambatan yang saya temui itu dalam proses pembelajaran. Jadi hambatan itu misalkan dalam pembuatan kelompok masih ada 1-2 siswa yang ingin bermain, tetapi hal itu dapat diredam, dapat diatasi dengan cara mengampiri mereka, kemudian memberikan semangat untuk belajar. Jadi hal yang Bapak temui yaitu masih ada siswa yang bermain, namun hal-hal tersebut bisa diatasi. Iya. Nah, dari apa yang Pak Hendro lakukan, apakah Pak Hendro merasa puas dengan kegiatan pembelajaran yang Pak Hendro lakukan? Saya merasa puas karena proses pembelajaran, terutama di tujuan pembelajaran, mereka memahami bagaimana struktur dari lapisan-lapisan bumi, kemudian ada litosfer, pengertian litosfer, mereka sudah pahami, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik karena itu sudah direncanakan juga dengan baik, mulai dari pembuatan RPP, kemudian sampai ke evaluasi, tentunya dari bimbingan dari jadi Pak Hendro merasa puas dengan apa yang Pak Hendro lakukan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa rencana tindak lanjut Pak Hendro ke depan? Rencana tindak lanjut ke depan tentunya seorang guru itu harus belajar dan terus belajar. Saya ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri saya, tentunya bagaimana saya memahami itu pembelajaran berdiferensiasi itu. Bagaimana tentunya ada PMM juga, saya belajar dari YouTube, saya belajar dari Google, dan juga saya banyak belajar dari senior-senior saya yang ada di sekolah, bagaimana itu proses pembelajaran yang baik. Tentunya dikombinasikan dengan proses pembelajaran yang ada pada zaman sekarang, tentunya belajar dari interaktif. Iya, jadi rencana tindak lanjut ke depan Pak Hendro ingin belajar dan terus belajar, baik melalui PMM, juga dari guru senior, bahkan dari media-media sosial yang ada. Ya, kemudian pertanyaan terakhir, dari rangkaian kegiatan coaching yang telah kita laksanakan, baik praobservasi, kemudian observasi di dalam kelas, juga kegiatan percakapan kita saat ini. Nah, apa yang boleh Bapak dapatkan? Yang boleh saya dapatkan di sini yaitu bagaimana cara untuk merencanakan itu proses pembelajaran yang lebih baik, mulai dari pembuatan RPP, perencanaan pembuatan RPP sampai dengan evaluasi. Jadi dari proses ini saya boleh dapatkan langkah-langkah atau kiat-kiat apa yang bisa menumbuhkan proses pembelajaran itu sangat menarik. Dari itu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata seluruh rangkaian coaching kita ada banyak hal yang boleh kita. Nah, sayang sekali percakapan kita sudah berada di sesi terakhir atau sudah akan berakhir. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Pak Hendro siapkan. Juga terima kasih untuk waktu yang boleh diberikan. Namun dari semuanya itu saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan biarlah proses percakapan atau proses coaching kita bisa bermanfaat baik buat Pak Hendro juga buat saya. Terima kasih dan selamat.